Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki, backpacker anak Minang, akan membuat suatu cerita tentang perjalanan dari seorang guru atau kepala sekolah. Tentu. Di sini saya mengambil satu pelajaran, apa itu artinya hidup, dari seseorang yang berjasa di kehidupan saya. Dari TK sampai tamat kuliah, begitupun dapat kerjaan di Jakarta. Lalu merekalah yang mensupport saya. Bapak pensiunan dari PU, kontraktor, dan ibu sekarang masih bekerja sebagai PNS, pegawai negeri sipil, di salah satu sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Payakumbuh, Sumatera Barat. Banyak orang yang nanya sama saya, pekerjaan lu apa sih? Ya, sampai sekarang masih freelance fotografi gitu, buat video, buat konten. Ya salah satunya yang banyak yang ada saya buat di YouTube channel saya juga. Ya kalau dipikir-pikir, pekerjaan yang sesuai dengan kriteria kita itu pun banyak. Tapi kalau sesuai dengan hati susah, kalau menurut saya. Karena dijalani pun ataupun dijalankan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, seiring berjalannya waktu. Itu kalau nggak ada di sana, saya pun memikir panjang, apakah saya bakal lama satu perusahaan ini atau tidak, ataupun jadi pengusaha kecil, merintis dari awal. Saya mempunyai saudara 3 orang. Saya paling bungsu. Yang paling tua bekerja di perusahaan pabrik kertas di Pekanbaru, tepatnya itu di Pangkalan Kerinci. Dan kakak kedua, jadi kakak cewek, tapi pasti kakak lah kan. Dia tuh bekerja dulunya di notaris, dan kurang lebih 5 tahun sekarang udah resign. Dia mencoba buat tes CPNS gitu. Mudah-mudahan berhasil. Saya banyak berdoa sih, mudah-mudahan dia berhasil. Dan saya sendiri, saya tamatan dari kampus swasta satu di Kota Padang, jurusan Sistem Informasi Komputer. Dan banyak juga yang saya pelajari, bukan juga komputer juga sih, tapi desain juga. Saya hobi fotografi, hobi petualang, dan salah satunya backpacker anak Minang itulah membuat saya berawal dari petualangan yang sebenarnya yang saya jalankan kurang lebih 2,5 bulan dari Pulau Sumatera, jatuhnya itu Jambi, sampai ke NTT. Tepatnya sih kalau bilang sampai ke Labuan Bajo itu masih perbatasan ya, karena saya mikir apakah bakal dilanjutkan kembali atau tidak. Saya mikir panjang karena budget minim banget ya, pastinya terlunta masa gembel lagi deh. Saya mikir putar semalaman, akhirnya dapat jawaban. Ya keesokan harinya saya pulang
perbatasan, udah masuk pelabuhan, masuk ke Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram pergi ke melintas dulu ke Provinsi Bali, jatuhnya itu Gilimanuk, menuju ke Denpasar, terus dari Denpasar menyeberang lagi ke Ketapang. Karena kecapean, ya saya ketiduran tipis, dan saat itu pun komunikasi saya nggak ada, handphone hilang. Ya tahu lah kan, nasib petualang backpacker. Saya mikir-mikir panjang, apakah ini awal dari kisah saya, perjalanan saya sebagai petualang backpacker langit. Panjang cerita, panjang jalanan yang saya lalui, dan akhirnya saya sampai di Kota Malang. Di sana saya dapat pelajaran yang begitu berharga dari teman-teman yang boleh dibilang itu beasiswa S2. Mereka menerima saya. Ya, saya juga kaget, pikir ada juga yang bisa menerima saya di sini. Alhamdulillah, teman sahabat saya dari SMA pun berkuliah S2 di Malang. Saya bersyukur ketemu sama dia lagi. Ya, alhamdulillah lumayan terbantu saya di sana. Kurang lebih hampir 1 bulan saya di sana. Banyak dapat pelajaran dari orang-orang Jawa, Sunda. Itulah cerita singkat saya, bagaimana saya berjalan atau berpetualangan beberapa bulan sampai akhirnya saya pulang ke kampung halaman. Itulah singkat cerita dari perjalanan saya sebagai backpacker anak Minang. Salah satu yang saya dapatkan pelajaran berharga yaitu bagaimana kita bisa mempelajari sikap orang dan kelakuan perilaku orang di berbagai daerah, provinsi sekaligus. Keluarga baru terlalu banyak saya dapatkan di perjalanan. Apa saja yang akan saya lakukan kembali untuk perjalanan berikutnya? Inilah kisah saya backpacker anak Minang. Ikutin terus perjalanan saya dari pendakian gunung sampai berpetualang lagi mencari edukasi yang lain. Langkah demi langkah, jalur demi jalur yang kita lewati, tidak akan sempat kita tempuh semuanya, melainkan dari giginya kita atau niatnya satu perjalanan itu tidak akan jadi kalau tidak kita dasari dulu dengan ilmu dan semua hal tentang perjalanan yang begitu panjang. Itu cerita singkat saya sebagai backpacker anak Minang. Ini awal dari perjalanan saya. Saya backpacker anak Minang. Salam petualang.